Waktu di Banten, dia ambil cincin dari lemari bapak. Tapi bukan adik aku, suami adik aku itu yang ngambil. Nah begitu dibawa, dia nggak berani bawa pulang. Dia mau nitip di rumah aku. Dia bilang saya mau tanam deh di mana kek katanya. Istrinya nggak berani karena batu cincin itu begitu dikeluarin dia mau tanam gini geter. Saya mah kan gak percaya, tapi kan itu aku ngeliat sendiri gitu. Suami aku lagi main, dia kan kalau habis maghrib jikiran, tapi setengah gitu kadang suka sambil tidur. Nah itu kayak ada yang memperhatiin dia di kamar gitu. Sampai terus tiba-tiba dia ngelek lagi, nggak ada orang. Terus malam lagi, ada lagi gitu. Terus tiba-tiba gitu diliatin wujud yang langsung di depan muka. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Qur'an yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, terima kasih sudah selalu support, selalu nonton, selalu ngikutin channel YouTube Ria Puspita Official. Nah buat kalian semuanya aku doain yang selalu support aku juga aku support doa biar panjang umur, amin. Sehat, berkah, barokah dunia akhirat amin. Buat yang lagi sakit kita doakan biar cepat sembuh. Cepat beraktivitas seperti sedia kala, yang lagi banyak rezeki, yuk sama-sama kita beramal, berbagi. Kalau yang teh di sini banyak yang ngeluhin kenapa ya tahun ini, dari tahun kemarin atau dari tahun-tahun sebelumnya rezekiku lagi berkurang. Yuk sedekah pelan-pelan dikit, kita minta doa sama Allah. Karena walaupun kita lagi kosong banget, dikasih rezeki dikit sama Allah itu suruh dibagi juga. Buat nguras, buat cuci. Cuci apa? Cuci uang kita, rezeki kita. Biar kedepannya makin lancar. Biar Allah angkat semua rezekinya dari semua penjuru. Nah buat sahabat mistis yang masih nanyain bagaimana cara hubungin aku, langsung aja untuk penanganan, konsultasi ke admin Ririn atau admin Sasi. Dan untuk jadi narasumber, kayak narasumber kita kali ini, itu hubunginnya admin Nanda, bukan Kang Nanda ya. Jadi banyak banget ada di sini yang miskom. Kalau adminku itu disangka Kang Nanda. Ini namanya juga sama, namanya Nanda, cuma cewek adminku. Oke. Nah, buat sahabat mistis sekarang, ini kita ada kedatangan bintang tamu spesial. Ada cerita horor pasti mistis. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan Umi, namanya siapa? Coba sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Risma, tinggal di Kampung Kalisuren, Bogor. Punya anak 4. Waduh. Usianya 52 tahun. Seger.
Oke, masih mantap ini, masih seger ya kan. 52 tahun ya Umi. Saya kira 32 tahun Ya seumuran Allah, saya. amin. Umi, Bisa kegiatannya apa nih, Umi? Kegiatannya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Kan biasanya kalau udah duduk di sini nih Mi, itu pasti ada cerita horor, mistisnya yang setidaknya dari pengalaman pribadi, keluarga atau rekan, atau yang dialami kayak warga sekitar gitu, jadi kayak urban legend. Nah, kalau Umi sendiri hari ini mau cerita tentang apa nih Mi horornya? Sebetulnya tentang pengalaman pribadi, tapi dengan keluarga. Oke, boleh. Dimulai ceritanya tahun berapa Umi? Oke, sekitar tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu lah ceritanya seperti itu. Jadi berawal adik aku yang kedua, jadi saya 5 bersaudara, cewek 3, cowok 2. Nah aku anak kedua gitu. Kebetulan memang kalau di keluarga yang dipercaya lah gitu, ibu sama bapak kalau ada apa-apa aku maju gitu. Nah awalnya itu adik aku yang kedua minta tolong sama adik aku yang pertama. Jadi aku nggak perlu spill nama ya, gitu ya. Dia minta untuk memindahkan sebuah cincin di rumahnya yang pada waktu itu cukup mengganggu. Jadi anaknya itu selalu diganggu setelah dia ambil cincin itu. Oh, cincin itu diambil? Iya. Dari suatu tempat atau dari orang? Dari suatu tempat. Oke. Tapi itu sebetulnya cincin peninggalan bapakku. Oke. Jadi bapakku dulu bisa menyembuhkan orang sakit. Memang pekerjaannya begitulah. Iya. Nah, itu dia zamannya waktu saya masih remaja sih, itu dia aktif di kegiatan itu. Banyak artis-artis yang datang sama beliau tuh banyak lah. Dan tapi sih minta sembuh penyakit aja gitu, nggak ada yang macam-macam. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi minta pindahin batu yang dia ambil, sebetulnya bukan dia yang ambil. Jadi awal ceritanya pas bapakku mau nggak ada, dia dirawat di rumah sakit di Banten. Nah di situ banyak lah pas saya datang, karena memang saya yang dipentingin sama keluarga. Jadi Mama ayo datang, tolong Mama yang bisa dampingin bapak nih. Jadi ceritanya di situ tuh pas saya datang udah ada beberapa lah. Kalau dibilang orang pinter ya, saya juga ngerti gitu ya sebetulnya, biar bapakku ini juga aku juga nggak terlalu ngerti lah, nggak ngerti, udah tahu udah gitu aja. Itu ada empat orang dan dia ngelihat saya di situ, dia bilang cuman saya. Jadi prosesnya bapak itu mau nggak ada, dia bilang kan ini agak susah katanya. Jadi harus ada yang menjembat ini gitu ya. Medianya lah. Ya istilahnya gitu. Itu dia ketemu sama saya, dia bilang cuman dia yang bisa. Katanya gitu. Orang itu nunjuk Umi. Nunjuk saya. Padahal kan saya cuman di situ ya baca Quran, segala macam dah ya. Ini memang ada kaitannya nanti sama cincin itu. Terus setelah itu ada beberapa kejadian, di antaranya di pas hari kedua itu sebelum beliau nggak ada, tiba-tiba alat yang pendeteksi itu jantung yang gitu-gitu tuh ya. Nah, itu tiba itu mati selama kurang lebih antara 5 sampai 10 menit lah. Saya kan panik kan, lagi ngaji gitu, terus saya pikir waktu itu bapak saya udah nggak ada. Jadi saya lagi ngaji terus saya panik, teriak-teriak gitu kan. Sampai akhirnya hidup lagi, normal lagi. Jantungnya berfungsi lagi. Tapi saya pikir emang itu udah nggak ada gitu. Ya karena 5 sampai 10 menit ya. Sampai saya dimarahin sama susternya. Memang ini dikasih air apa gitu. Karena saya bilang tadi banyak yang datang kan, itu kan dia dikasih air apa. Aduh maaf, saya bukan dukun. Saya sampai bilang gitu, bukan saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti, saya cuma ngaji doang, saya bilang gitu. Akhirnya tuh sehat. Sampai ada adikku yang bungsu ngasih makan, minum susu. Itu dia sehat lagi gitu loh. Nah, ceritanya kita bertiga ini cewek-cewek yang selalu nemenin bapak sampai nggak ada. Tapi kita datang ke rumah sakit gitu. Nanti malam
atau sore kita pulang. Nah Gantian. tumben enggak, kita selalu bertiga. Iya. Tapi tumben adik aku yang nomor 2 itu enggak berangkat pada malam hari itu gitu loh, pada detik-detik bapak nggak ada tuh. Ternyata dia mungkin ada niat kali ya, pengen cari sesuatu atau apa, saya nggak ngerti dah ya. Terus saya cuma berangkat sama adik saya. Nah di situ pulang, pokoknya bapak udah ini dah, udah sehat gitu loh, bapak udah sehat. Pulang itu sekitar jam 10 jam 11 lah saya udah pulang. Terus Malam apa siang? Malam. Ketika pulang, adik saya kan yang kedua di rumah. Itu kok pundak aku berat banget gitu ya. Berat banget. Terus saya emang orangnya suka begini, pas saya mau masuk ke rumah, ke kamar mandi, saya bilang, udah lu sono. Gue mau mandi dulu, masa lu mau ngikut? Pergi dah lu sono gitu. Saya selalu begitu orangnya. Diajak ngobrol. Jadi tapi iya. saya nggak tahu siapa saya di atau badan, bagaimana, saya nggak ngerti. Yang penting ngomong aja lah. Saya selalu itu di luar kesadaran saya. Yang penting saya ngomong gitu. Nah, udah itu ringan tuh. Akhirnya saya tidur. Waktu itu tidur karena kita rame-rame kan di tempat kamar bapak aku tuh ada berapa orang gitu. Terus kita tidur di situ. Waktu itu pas jam 2 saya bangun, biasa sholat tahajud. Nah, tiba-tiba anaknya sakit. Anak adik aku yang nomor 2 itu sakit. Kenapa? Meriang dia katanya. Panas, gini-gini. Rupanya dia juga nggak ngebuka tuh di situ. Terus kejadian-kejadian aneh itu juga aku baru sadar ketika udah pulang, udah berhari-hari gitu kan. Karena dia dapat teror gitu setelah ambil cincin itu. Tapi yang anehnya lagi setelah pas jam berapa ya, tiba-tiba kita lagi ngobrol karena anaknya panas kan, meriang gitu, nggak bisa tidur. Nah itu sekitar sampai jam 4 itu mati lampu. Dan pada waktu itu aku pun sempet cerita gitu, aku kesel ya sama keluarga, kok sebegitunya gitu. Waktu itu ada adik aku cerita, nih gara-gara lu katanya, bapak waktu itu mau ketemu sama lu, gitu deh, ngomong gitu kan, mau ketemu sama lu malah pergi ke ini. Wah, saya detik-detik bapak mau nggak ada kan, saya nggak enak dibilang kayak gitu. Emang selalu begini, kamu kalau ngomong macam-macam sama saya selalu nuduh kayak gitu. Segala peninggalan emas ibu, aku yang jual ini, itu kan semua kamu sama bapak. Waktu aku dititipin ibu, etis nggak gitu? Mayat ibu kita masih tergeletak di situ. Terus mama, jadi adik kecil yang paling kecil tuh yang bungsu, ibu bilang mas ini Mbak yang urus, Mbak yang simpen. Jadi ibuku tuh dulu, wah. Mbak Ma ya, Mbak Ma tuh Mbak Risma. Ya banyak lah istilahnya dia. Ya. Saya juga nggak pegang sama sekali istilahnya. Terus aja dituduh kayak begitu. Gua malu kayak gimana juga, insya Allah namanya sama orang tua ikhlas mau dituduh seperti apa, yang penting kita enggak melakuin itu, insya Allah gua ikhlas. Tiba-tiba mati lampu. Tret! Gak lama telepon masuk, ngubungin bapak, mau nggak ada, sakaratul maut kan. Waduh, abis terima telepon lampu nyala lagi. Aku belum berpikir macam-macam deh ya, pokoknya enggak ada itu, enggak berpikir macam-macam. Akhirnya udahlah, bapak udah enggak ada ya, itu sampai di ambulan tuh aku yang bawa, aku yang lainnya sama ditemenin sama orang sana, aku enggak ngerti dah, pokoknya aku sendiri yang nemenin bapak, yang mandiin, yang ngurusin semua. Ya bakti deh ya, alhamdulillah lah. Nah pas udah sering berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu ya, aku juga lupa ya. Tiba-tiba adik aku tuh yang pertama datang ke tempat adik yang kedua. Kita udah pulang nih ya ke Bogor kan, waktu itu di Banten nih ya. Terus pemakaman bapak semua di Banten. Pemakaman bapak di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi mayatnya dibawa ke Bogor. Emang dari kita Banten ke Bogor. Ya, ada dua rumah gitu. Aku adap-adapan ya lumayan lah itu buat bapak, biasa sama ibu di situ, cuman kalau aku sendiri di depannya. Nah itu adekku yang kedua minta tolong sama adik yang pertama. Ini semenjak bawa batu ini
anakku selalu dapat gangguan. Entah dia mimpi, entah dia dengar suara-suara, atau ada sekelebat gitu. Jadi dia sih sebetulnya udah cerita, cuman saya nggak pernah percaya gitu loh. Kalau saya gini, saya tahu ada makhluk gaib itu ada, tapi saya nggak pernah, ya udahlah gitu loh, setiap itu ya udahlah. Nah, pas itu saya ada apa sih gitu. Jadi dia cuman berdua, saya kebetulan datang, ada apa sih gitu. Bahasa mata seolah-olah nggak mau cerita sama saya. Dia antara tahu, mereka berdua ya, aja. mereka berdua aja. Ternyata dia cerita tuh waktu di Banten dia ambil cincin dari lemari bapak. Tapi bukan adik aku, suami adik aku itu yang ngambil. Cincin itu dibawa. Ternyata dari situ baru aku tahu. Bapak banyak banget cincin itu peninggalan yang dicari, bahkan yang paling ampuh itu warna hitam. Itu ternyata dikasih ke suami aku. Oh. Udah, aku juga gak tahu suamiku pegang itu, aku gak tahu. Tapi dikasih kan? Dikasih, dia dikasih. Kalau ini kan ngambil. Tapi emang itu luar biasa ternyata cincin-cincin itu. Kenapa, Mi? Wah, kalau aku inget-inget nih ya, dari pas suamiku kan airnya tuh karena batu cincin kan, dia apa? Dipakein itu ya, terus dipasang itu selama 1 tahun itu pekerjaan bagus. Wah, luar biasa. Aku kenapa ngomong kayak gini karena aku ngalamin sendiri juga nanti. Itu kan dia di travel, jadi grupnya itu bisa sampai 60, hampir setiap hari itu. Karena karena saya yang ngerjain data-data itu sampai jam 12 malam tuh saya kerjain itu. Sampai akhirnya dia mau, adikku yang nomor 1 mau mindahin itu. Dibawa lah ceritanya ya. Nah begitu dibawa, dia nggak berani bawa pulang. Dia mau nitip di rumah aku. Dia bilang saya mau tanam deh di mana kek katanya. Istrinya nggak berani karena batu cincin itu begitu dikeluarin itu dia mau tanam gini. Geter. Saya mah kan nggak percaya, tapi kan itu aku ngeliat sendiri gitu. Itu begini. Apaan sih pakai kayak gitu-gitu? Saya bilang gitu, apaan? Ini mau naruh situ dia juga nggak, istriku nggak berani gitu. Kalau dibawa pulang, dia rencananya emang mau dibawa atau mau dibuang kemana saya nggak ngerti dah. Ya sudah, akhirnya dia taruh di pohon pandan. Terus pas sudah ditaruh di situ nanti akan dipindahin sama teman aku katanya. Dia orang ngerti juga kata dia gitu. Besok juga udah diambil kata dia gitu. Nah ternyata keesokan harinya adalah banyak peristiwa-peristiwa. Sampai awalnya suami aku lagi main. Dia kan kalau habis maghrib jikiran. Tapi setengah gitu kadang suka sambil tidur. Nah itu kayak ada yang memperhatiin dia di kamar gitu. Sampai terus tiba-tiba dia ngelek lagi. Gak ada orang. Terus malam lagi. Ada lagi gitu. Terus tiba-tiba gitu diliatin wujud yang langsung di depan muka. Dan itu bukan suamiku aja. Jadi suamiku pas maghrib itu dia ngalamin kayak gitu. Sebelumnya aku jam 11 lagi ngobrol begini. Tiba-tiba ini saya sendiri nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama saya gitu. Jadi saya dulu sempet dagang ayam. Jadi namanya COVID kan apa aja kita lakuin kan. Nah, itu kenapa saya bilang tadi yang travel banyak itunya. Itu aku lagi duduk gini, terus tiba-tiba aku ngobrol lagi. Gue nggak perlu yang kayak begitu-gitu. Gue punya Allah. Udah lu pergi sono, gitu. Saya gituin. Saya nggak mau pakai yang kayak gini-gini. Tapi memang benar itu namanya pesanan ayam dalam sehari itu nggak ada berhentinya. Paling banyak berapa Mi pesanan? Sekali pesen sih, ya aku kan restoran-restoran kecil tuh ya. Itu masuk 11, terus masuk lagi. Aku kaget dong. Emang apa bener gitu ya kesini-sininya tuh. Oh pokoknya tapi aku antara percaya atau enggak. Tapi itu ada omongan kayak gitu. Sampai anak aku yang pertama kejadian lagi. Besokan harinya dia lagi ngepel. Tiba-tiba dia kabur. Apa tuh gitu. Jadi diliatin. Sampai besoknya anakku yang kedua dia lagi tidur.
lagi tidur, terus jadi batu itu dicari tuh nggak ketemu. Tapi yang anak Umi ngelihat, dia cerita nggak ngelihat apa saat ngepel? Wujudnya gitu. Apa tuh gitu, gede kata dia mah. Apa tuh gitu. Cuman yang kedua tuh pas dia lagi tidur, dia dibisikin apa tempat batu itu karena orang itu nggak ketemu, yang nyari itu nggak ketemu katanya. Oh, yang nyari si yang batu nyari itu di daun pandan itu nggak ada? Nggak ketemu. Jadi kata dia tapi sudah dibentengin. Karena saya juga nggak ada waktu itu, nggak ada di rumah kan. Saya nggak ketemu. Wah, saya udah pas anakku yang kedua dia bilang dia lagi tidur nih. Udah gitu, nih batu di sini kata dia. Dia juga nggak ngerti apa-apa. Emang saya belum cerita. Saya pun apa yang saya alamin ketika saya ngobrol, saya usir dia, itu saya belum cerita juga sama suami saya. Belum. Jadi kita diem-diem aja nih gitu. Terus saya kumpulin tuh. Tuh, batu ada di situ katanya. Jadi anakku lagi tidur, di atasnya gini. Hitam gitu, gede gitu. Dia kaget kan, bangun dia. Itu hari Jumat tuh. Memang suasananya mencekam. Padahal siang, orang lagi sholat Jumat itu siang. Cuman ya begitulah. Sampai akhirnya aku telepon adikku yang pertama. Itu batu apaan? Jangan main-main weh. Saya marah. Ini kok semua orang diteror begini, saya bilang gitu. Ambil, saya bilang gitu kan. Ambil. Asik, nggak ketemu itu batu. Saya pikir batu itu bakalan balik lagi ke adik. Oh. Iya, memang di situ rumah bapak. Oh iya. Balik lagi ke situ. Ternyata saya sih pura-pura ya tadinya selidik. Adik cerita bahwa anaknya tuh yang sakit, dia emang ternyata dia dibuka aura atau gimana, dah saya nggak ngerti dah. Jadi sama teman ibunya waktu itu. Nah terus dia cerita, aku ngimpi Bude, ngimpi lagi, ngimpi apa? Engkung mau pulang ke sini aja. Di sana aku diusir-usir. Risma nggak mau katanya gitu, nggak mau sama aku katanya gitu. Kok sama sih kejadian yang jam 11 yang saya alamin itu saya ngusir kan? Kok sama? Saya belum cerita, itu saya masih diem aja. Itu dia, maksudnya kalau cerita ini ngadi-ngadi kok atau saya ngalamin hayalan saya, kenapa ngepas? Kok nggak pas gitu? Itu yang saya bingung. Itu pokoknya aku apa ya, sama diri ini ada apa sih gitu? Itu juga nggak ngerti gitu keadaan yang kayak gini. Dari umur masih kecil sih emang lebih peka lagi ya. Gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu nanya, waktu itu pernah ibu-ibu nanya anaknya di mana? Itu saya cuma merem gitu terus bisa jawab. Ada di sini, ada air. Di sini, iya. Ada air, saya bilang. Orang anaknya di sana. Tapi aku kayak orang merem gitu loh. Ternyata anaknya itu ada di pinggir kali. Kalau telat aja, mungkin dia udah nggak ada. Itu saya inget banget tuh. Tapi saya pernah ada bisikan gitu karena memang saya juga belajar agama kan. Jangan dipakai. Yeah. Jangan dipakai. Jadi saya nggak pernah. Udah saya biasa aja. Sampai pas kerja juga. Ini kalau dibilang saya ngada-ngada gitu ya. Kok ngalaminnya saya juga nggak ngerti gitu. Sampai pas lagi kerja tuh. Bos juga udah luar biasa percayanya gitu sama saya tuh. Kejadian siang-siang waktu itu. Udah kayak orang kalantur dah pokoknya. Air gitu. Air, buk air gitu. Kenapa lu? Cik, kalau mau pulang sekarang aja. Udah banyak air nih. Saya bilang gitu. Kita kerja ada di lantai 12. Ternyata bawah udah banjir ini. Saya nggak tahu itu. Banjir. Iya banjir katanya. Jadi saya cuman penglihatan air, denger gitu. Air gitu. Begitu sebenarnya. Itu maksud aku cerita gini. Ada apa gitu ya sama aku nih gitu. Tapi Mi, dari semua kejadian ini nih aku potong, cincin itu berhasil ditemukan atau gimana? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak berhasil ditemukan? Tidak. Cuma teror itu masih ada? Enggak ada. Nggak ada? Nah, itu peristiwa sampai teror itu lepas bagaimana ceritanya Mi?
Kalau saya percaya kayaknya jadi cincin tuh dan udah dibongkar itu tanahnya, nggak ketemu sama sekali. Kalau saya percaya emang dia udah pergi. Jadi kalau katanya kan dia itu tergantung orang yang bisa, maksudnya dia maunya ke siapa gitu. Ya mungkin kayak gitu. Kalau dia tadi maunya ke aku tapi menolak. Ya, jadi memang katanya nih ada 3 cewek ini, salah satunya kamu katanya gitu. Memang jadi kalau dulu tuh kayak bos-bos gitu ngadepin tamu-tamu yang preman, yang pembesar apa, itu selalu aku yang disuruh maju. Ya, jadi tapi saya kan nggak tahu. Tapi memang benar Mi, gini, saya selalu bilang sama penonton ya atau di Sahabat Mistis, kalau lagi ada beberapa cerita kayak misalnya kita ke suatu tempatnya itu ada mustika, kenapa saya juga pantangan untuk ngambil, takutnya itu hanya hiasan mata, kita nafsu untuk ngambil, ternyata ditujukan bukan buat kita. Nah dia nggak cocok sama badan kita, bisa jadinya apa sakit, ya malapetaka lah, terus ya teror-teror itu ada. Makanya kalau dibilang suatu pusaka itu jodoh sama kita tidak minta, kita tidak ngarepin, dia datang untuk minta disempurnakan gitu. Kalau ini kan diambil. Nah aku lupa nih pas dia ngambil nih ceritanya, itu kan dia nggak di lemari, bilang sih mau cari surat-surat. Anaknya itu dari dalam lemari itu ada makhluk yang keluar. Kata anaknya. Maksudku gini, kalau itu memang balik lagi kita ngada-ngada kan kok bisa pas. Iya aku bilang, aku kok kayak nonton film ya, kayak ini aku saking bingungnya dan nggak pernah ngalamin. Ya itu aja sih yang itu dia diliatin sampai akhirnya panas terus dia bilang sakit gitu. Ternyata aku ngelihat itu dari dalam lemari keluar. Karena bapaknya ngambil si cincin itu. Iya. Dan ternyata adikku yang pertama cerita itu bapak tuh punya 7 kalau nggak salah. Nah yang paling bagus, yang paling katanya sakti itu yang warna hitam. Nah ujuk-ujuk kita lagi cerita, suamiku itu aku pernah dikasih sama bapak, coba. Ya bagus kalau dikasih dibandingin nyolong. Nah kalau hilang itu kan pulang nih, dia pulang. Kayak saya punya, boleh tanya sama Ririn, suami saya dikasih sama Habib, itu blue sapphire. Cuma suami saya suka banget sama cincinnya. Sampai akhirnya kita pindahan. Dia lupa naruhnya di mana. Dicari, saya udah bilang ini ada. Tapi kita kan namanya lagi bebenah. Gak percaya suami saya, tapi ya mana. Ririn udah nyari sampai kemanapun, semua tempat-tempat yang berbau-bau itu, tempat pensil, kayak kotak, apapun itu yang ada di rumah saya udah dibongkar-bongkarin gak ada. Tapi satu ketika saya lagi anteng gak mikirin itu cincin, suami saya udah nyari udah hampir sebulan, udah sampai ngomong sama Habib, nanti kata Habib kalau emang itu jodohnya antum mah ada lah bahasanya gitu. Saya lagi minta tolong sama Ririn, tolong ambilin deh tempat pensil di bawah, saya tuh suka banget nail art sendiri ya, lagi suka ya, bukan tukang nail art, lagi suka. Nah itu di bawahnya itu ada tempat pensil hitam nih, padahal udah dicek di situ nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali, bentuknya kosong doang. Saya minta ngambilin itu buat jam-jam tangan saya karena mau syuting, mau saya masukin situ kan, ada Mi, sebulan nggak ada dia, main nggak tahu kemana. Dia ada. Malah terbalik, cincin yang selalu saya pakai kalau saya lagi ke tempat pasien, saya kalau syuting kan gak pernah pakai cincin yang lain-lain. Saya suka pakai itu ruby, cantik banget, bagus banget, itu hilang. Itu gak ada. Saya cuma bilang gini, kalau emang kamu pulang gak apa-apa. Tapi kalau gak betah di sana balik lagi ke sini. Saya megang itu udah 6 tahun. Tiba-tiba hilang gitu aja padahal malamnya habis saya pakai. Tapi gak saya cariin, kalau memang jodohnya saya, ya dia bakal balik. Kalau enggak ya udah, mau gimana tibang cincin kan bahasanya gitu. Nah ini sama kayak Abi. Dikasih nih cincin amanah. Dia pakai, dia gunain, dia taruh.
kan bukan dibuang, Iya. ditaruh. Cuma dalam pikiran kita ya udah ntar juga gue kalau mau pakai ya tinggal pakai, orang ada di situ. Nggak ada. Sorry, jadi dia lepas sendiri Iya, dari dari cangkangnya. Kalau lagi naik motor, tuh tinggal gagangnya doang. Tinggal rumahnya doang, bukan gagangnya. Gagangnya ya, rumahnya doang. Nah itu ya biasa pulang begitu dia hilang aja. Kalau saya di Dieng Ruby itu hilang. Ya nggak ada, sama barengan sama suami saya punya merah siam, hilang di Dieng. Balik-baliknya lagi saya ada di Semarang. Tiba-tiba di tas, ya cincinnya udah ada di situ lagi. Padahal kan harusnya kalau cincin logikanya kan harus diketok dulu buat dimasukin ke rumahnya. Nih kayak gini, matanya itu kan harus diketok. Nggak bisa langsung tulang, tadinya melongo, hilang, tiba-tiba masuk. Itu nggak masuk logika. Sama namanya film lah tuh. Namanya cerita yang namanya horor susah masukin logika. Iya. Nah kalau sekarang cincinnya masih ada. Cincinnya tahu. Cincinnya rumahnya masih ada. Nggak ada. Nggak ada juga. Udah nggak ada. Oh semuanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Cuma karena kita pikir itu, ya kita nggak pernah kepikir ke arah sana lah. Tapi ini aja aku baru urut-urutin gitu baru. Wah, iya ya kenapa kejadiannya aneh-aneh gitu. Baru sadar cerita-cerita sama adik-adik aku waktu lebaran kemarin itu. Baru sadar seperti itu. Jadi katanya udah dibongkar. Anak-anakku juga lihat tanah itu dibongkar gitu tapi nggak ada. Cuman saya nginin anak, kayaknya udah diambil dia dah. Yang katanya dikirim sama adikku itu kayaknya udah diambil dia. Saya bilang gitu, atau dia balik. Kan buru-buru saya cek ke adik aku tuh. Nggak ada juga tadi ya. Tapi aku dapat cerita begitu. Ih, kok ini begini ya? Bener-bener ada kaitan. Cerita apa? Ya itu cerita yang dia ngimpi katanya mau balik ke tempat dia aja. Tapi di sana sama saya diusir. Yang saya bilang, pergi sana, saya nggak butuh kamu, saya punya Tuhan. Kalau seandainya penglaris, itu ngomong sendiri, maksudnya aku lagi sama suami, tapi saya suka dialog itu sendiri. Sampai pas kejadian, kan aku divonis kanker nih, itu sempet pas mau maghrib, saya kan biasa jikir gitu. Jadi dalam 1 minggu itu badan mes banget. Paling kalau nggak masak, abis itu aku udah tidur, istirahat, malam baru bangun. Paling kalau sholat gitu bangun. Jadi lemes selama 1 minggu. Terakhir pas seminggu udah lah, di seminggu bener. Aku tiba-tiba nggak sadarkan diri. Jadi yang aku denger tuh anak-anakku udah pada nangis gitu semua tuh. Udah pada nangis sama suami aku. Mi, tapi saya nggak tahu ada apa gitu kan. Nah, aku pikir juga aku udah nggak ada. Jadi di situ penglihatan aku semacam ada roh lah, pergilah apalah segala macam, aku nggak ngerti deh tuh ya. Emang nggak tahu kan itu ada apa. Setelah itu sadar. Sempet berapa lama saya nggak tahu, kata suamiku sih mata udah ke atas sudah, ini pokoknya udah nggak ngerti apa-apa, dipanggil juga udah nggak nyaut kan. Terus saya sadar, kenapa Mi gitu, udah pada nangis kan semua. Emangnya kenapa? Nggak tahu. Jadi pas saya sadar, saya udah yuk kita sholat dulu. Kita sholat, tapi saya suka merinding kalau inget-inget itu juga takut saya. Saya mau sholat, udah saya karena masih ada wudu kan, mau kena Umi aja bawa sini. Jadi saya sadar, tapi saya udah nggak bisa bangun. Jadi dari sini ke sini mati, total itu nggak bisa digerakin. Saya pikir saya udah lumpuh. Terus setelah itu kita ngaji semua. Anakku yang 2 cowok itu kan sama bapaknya hafalannya adalah ya dia ngaji udah tuh bertiga sambil nangis deh. Terus setelah itu pas saya sholat berjamaah, tapi saya di kasur masih nggak bisa bergerak. Saya sholat, habis sholat sehat, saya tiba-tiba saya bisa bangun, bisa. Astagfirullahaladzim, saya bilang aku pikir udah nggak ada kan. Akhirnya pas saya kayaknya udah nggak berani lagi, di sini juga udah terasa sakit. Pergilah saya ke rumah sakit, udah proses pembuangan. Iya,
Oh jadi udah dipotong. Iya. Yang Ternyata kiri, kena kanker payudara. Iya. Udah bersih gitu. Udah bersih dan itu pun juga agak-agak aneh gitu loh. Pernah kejadian pas saya lagi sakit-sakitnya itu 3 minggu. Jadi macam rasanya kayak silet gitu. Kalau tadi Teteh kan tanya setelah itu gimana gitu ya, yang masalah cincin itu. Kalau masalah cincin itu setiap aku habis cerita aku agak takut. Jadi karena aku nenangin anak-anak aja di rumah, udah diambil kali. Cuman dia bilangnya enggak ketemu. Nah itu kan namanya teror ya Mi, itu teror yang nggak berkesudahan. Kalau memang keluarga besar Umi ngerasa satu tidak pernah mengambil itu, yang kedua tidak ada ikut serta untuk nyolong. Itu bahasa itu nyolong loh. Yeah. Nyolong yang bukan ya namanya ngambil bukan hak punyanya, bukan punya haknya ya namanya nyolong. Ya kan? Diambil sama dia tidak tahu gunanya untuk apa, bagaimana cara gunainnya, bagaimana cara bersihinnya, rapihinnya. Pokoknya dia tidak tahu aturan yang ada dulu almarhum Bapak Umi lakuin. Dia ngambil asal ngambil. Mungkin yang namanya benda sudah diisi dengan makhluk, ada kekuatan goibnya, ada energi goibnya, yaitu baik positif ataupun negatif. Kalau dia main ambil, asal ambil, biasanya jadi ketulah kan. Dia kena ketulah, ya dia dengan keluarganya kena teror. Dan yang di sekitarnya dia itu sebenarnya minta tolong Mi. Kayak contoh, dia tuh minta tolong sama Umi. Udah gue di lu aja, gue gak mau di dia. Tapi namanya kita dimintain tolong sama setan, siapapun ya, itu ya kita takut. Coba tiba-tiba buka pintu, tolong bukain tali pocong saya. Ya boro-boro mau bukain, gue banting pintu, gue pingsan kan bahasa orang kayak gitu. Ya kan lagi tidur tiba-tiba ngelihat wujud itu kan juga. Sebenarnya itu ngasih tahu itu clue ya Mi, itu clue. Ibaratnya ngasih tahu responnya dia ke keluarga Umi dengan kasat mata, dengan cara cuma bisikan atau omongan. Dan mungkin bisa jadi itu nolongin keluarga Umi kalau Tuhan kirimin suara itu ke makhluk itu, kirimin bisa makhluk itu buat didengar sama keluarga Umi, buat ngebantu menyelesaikan apa. Contoh dulu ya saya Mi, nih ngasih tahu ke anak Umi, batunya ada di deket rumah, deket sini, di dalam ini, misalnya dikasih tahu, terus kita datang coba buat ngambil, kan selama ini nggak dicari di situ, ya coba buat ngasih tahu tapi takut ikut campur, takut gimana, ada rasa takutnya lah, nggak mau, nggak dijalanin. Misalnya contoh nih kita jalanin, oh ya coba deh kita ke situ. Kalau emang bener dirapin lagi kan bisa ditaruh tempat Bapak. Kalau enggak ya udah kirim Fatihah aja. Iya. Jadi nggak usah kita takutnya sama terornya. Karena gini Mi, kalau Umi semakin terus mikirin ini kok kebetulan nih pas banget. Biasanya Umi pikirannya yang sakit. Umi pikiran, karena pikiran terus kan mikirin kok ini pas banget kebetulan, terus kok ini keluarga gue jadi diteror gini, kok begini. Itu kan otak kita yang mikir, bukan hati kita, otak kita yang mikir. Mendingan udah karena bukan Umi pelakunya udah kirim Fatihah aja. Iya aku juga kirim doa aja sih, terus aku juga percaya itu bukan Bapak gitu kan. Jadi ya kalau saya gini, percaya sama yang namanya ilmu gaib itu kan percaya, cuman ya lu ya gua gitu. Tapi memang di rumah situ pada dasarnya emang udah angker lah. Oke. Nah kalau sekarang setiap habis cerita masih ada teror? Habis cerita maksudnya? Mau ceritain tentang cincin ya Umi cerita ada pokoknya. Cerita tuh, tapi takut. Bukan itu jawabannya. Masa Umi setiap habis cerita masih ada teror atau enggak? Enggak. Cuman saya terasa takut aja. Berarti enggak, teror mah enggak ada, cuma Umi aja yang takut. Iya, takut aja. Jadi kalau kan itu adanya di samping kamar aku nanamnya. Jadi kalau Abinya tuh sering kali, udah berapa kali tuh dia tidur, baru-baru ini sih ya, tidur gitu kayak orang rep-rep lah istilahnya. Kayak gitu, saya ngebangunin juga nggak bisa. Terus berhenti gitu. Bi, aku bacain apa gitu ya. Tuh dia berhenti.
3 kali. Terus dia cerita sih katanya jadi itu tempat tidur aku ditidurin sama dia. Jadi ada aja gitu loh. Misalnya kalau dia tidur pindah di situ, tuh dia ada aja. Yang sekarang sih begitu terus. Dia bilang aku semalam mimpi, terus aku lihat tuh di sebelahku nenek-nenek katanya. Bukan Umi lah gitu. Nenek-nenek kata dia. Ya nggak tahu saya sih kalau kayak kan dia yang gini, cuman saya nggak pernah nanggepin. Cuman emang kalau saya alhamdulillah nggak pernah wujud itu, tapi rasa gitu sampai saya bisa bicara itu selalu gitu. Dan itu di luar ini kendali Umi ya. Oke. Mungkin Umi salah satu orang yang pernah kalian juga ngerasain ya. Kalian pernah ngerasain juga kayak Umi, kayak keluarga kalian, suami kalian atau adik kalian pernah ngambil sesuatu barang yang kita sebut pusaka orang. Kenapa sih teh ada benda pusaka? Kenapa sih teh orang Indonesia masih mempercayai adanya benda pusaka? Itu namanya tradisi yang susah untuk saya patahin kalau itu nggak ada. Kita hidup di Indonesia yang banyak banget kesenian, kebudayaan, banyak tradisi. Mungkin leluhur kita sudah punya kebiasaan itu. Jadi pusaka-pusaka itu masih ada tertanam dan masih ada yang melakukan, masih ada yang meneruskan, memelihara benda pusaka. Apa aja benda pusaka banyak. Bisa juga keris, semacam sajam ya, golok gitu. Terus ada batu-batu cincin. Ada juga pusaka ya bentuknya misalnya selendang, apapun itu yang dianggap pusaka, yang dianggap ada energi dari alam goib yang kekuatannya juga cukup energinya besar. Nah di keluarga Umi ini sama mungkin kayak kalian, ada cincinnya kakek kalian atau cincin nenek kalian yang dijaga baik-baik. Nah ternyata disalahgunakan sama keluarga kalian, diambil, dia tidak tahu caranya bagaimana untuk menyelesaikannya. Ternyata ngambilnya itu diem-diem. Bener kan ini diem-diem nih, udah diem-diem gak tahu cara menggunainnya, cara ngasih makannya, cara memeliharanya. Akhirnya satu keluarga mereka diteror dan imbasnya bukan ke keluarga intinya dia, tapi ke keluarga besar. Karena apa? Ini mungkin si makhluk ini yang ada di benda pusakanya ini minta dipulangin lagi. Tapi yang namanya makhluk halus, makhluk yang tidak terlihat, itu kan sebuah energi juga, baik positif maupun negatif. Kasih tahu ke kita yang manusia kan agak jiper juga ya, kayak Umi, anaknya dikasih tahu di mana letak si benda itu. Tapi Umi karena takut kenapa-napa sama keluarganya tidak dilaksanakan, tidak dilakuin untuk nyari benda itu. Walaupun katanya sudah dicari di pot yang dia tanam di pot pandan itu nggak ada, di rumah juga nggak ada, ya wallahualam. Umi juga sampai sekarang nggak tahu keberadaan cincin itu di mana. Kalau kalian mengalami sama kayak Umi, tolong kirimin Fatihah, coba buat sholatin malam terus, karena ini nggak bisa memang kalau buat kita paksa untuk narik. Kita buat tahu di mana letaknya dia, kalau orang yang tidak punya kemampuan spiritual tinggi itu susah untuk nyarinya. Biasanya dia rogo sukmo dulu nyari. Benar-benar di alam sana ada enggak, atau memang benar-benar balik atau kembali kemana. Nah itu saya tidak bisa menjabarkan secara luas karena banyak pasti dari kalian nanyain bagaimana caranya. Nah itu akan berakar terus pertanyaan itu. Intinya kita doakan untuk keluarga besar Umi, semoga apa yang pernah dilakukan sama keluarga Umi ini tidak pernah dilakukan lagi di kedepan harinya. Karena ini cuma buat teror doang, gak ada tujuan baiknya juga. Memelihara benda yang tidak tahu tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, hanya ingin mengambil aja buat baik dia penasaran dengan fungsinya. Tapi kalau saya yang ngasih, saya yang punya, kayak contoh almarhum orang tuanya Umi ngerti, tahu, paham, terus dikasih ke suaminya Umi, itu ada fungsinya. Bener nggak? Ada kan fungsinya. Ya contoh kerjaan jadi lancar, apa-apa itu fungsi. Itu kegunaannya. Tapi kalau kita ngambil sesuatu yang kita udah nggak tahu, tapi di bayangan kita wah nanti bisa bikin kaya bla bla bla, itu nol. Karena goib itu tidak bisa menjanjikan apapun. Banyak dari kejadian saya penelusuran aja, kita udah ngasih sesuatu hal yang ibaratnya permintaan dia, itu bukan berarti apa dia menyetujui apa yang udah jadi perjanjian. Kadang ya namanya setan, namanya jin, itu hanya manipulatif. Jadi buat sahabat misi semuanya jangan terlalu percaya dengan apapun itu benda pusaka yang ada di gunung ini. Kita ambil, kita cari, kita korek-korek. Gak usah, mendingan kita cari kerjaan, kita interview, datang ke perusahaan, kita kerja baik, jujur, bener, dapat uang yang banyak. Itu udah kayaknya
Itu aja yang kita lakuin, itu yang paling benar, oke? Buat sahabat misi semuanya jangan lupa kalau mau jadi narasumber seperti Umi, mau ceritanya aku ceritain, kok belum ada nih ceritanya lagi yang diceritain belum karena masih banyak narasumber yang mau cerita di sini. Jadi kita ngejar deadline narasumber dulu. Kalau narasumbernya udah mulai menipis baru aku storytelling karena banyak cerita yang masuk juga aku aku pilih-pilih dulu buat ceritanya bisa masuk ke kalian. Ceritanya juga lumayan ekstrim, ceritanya juga bagus dan pas sama cerita kita mistis, horor, ilmu hitam. Jadi buat sahabat mistis sekali lagi hubungin Nanda, bukan Kang Nanda. Admin aku Nanda, dan buat kalian yang mau ngubungin aku tentang non medis, konsultasi, datang ke tempat praktekku, datang aja langsung chat ke admin Ririn dan admin Sasi. Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu support channel aku. Terima kasih Umi. Sama. Terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa selalu tonton video-video di setiap hari Senin dan Kamis malam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.